Selamat siang kalian Namita, Sukiotu, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan membahas salah satu topik penting yang disebut dengan cita dan cetasika. Untuk referensi, saya mengambil dari salah satu buku yang disebut dengan Abhidhamma Tassangha. Abhidhamma Tassangha adalah salah satu teks penting dalam kitab Abhidhamma, sebuah cabang dari ajaran Buddha yang mendalami psikologi dan filsafat pikiran. Teks ini memberikan analis yang sangat rinci tentang fenomena mental, terutama mengenai cita dan cetasika. Sekarang kita akan membahas apa itu cita atau kesadaran. Dalam Abhidhamma Tassangha, cita atau kesadaran adalah keadaan yang mengetahui objek atau suatu keadaan yang menerima, mengingat, berpikir, dan mengetahui objek. Kemudian, bagaimana dengan sifat dari cita itu sendiri? Kesadaran atau cita adalah sankata dhamma, atau suatu keadaan yang bersyarat, yaitu tertampak munculnya atau dilahirkan, tertampak lenyapnya, dan selama ini masih ada, tertampak pula perubahan-perubahannya. Kesadaran atau cita juga masih dicengkeram oleh tilakana atau 3 corak kehidupan. Sekarang kita akan membahas mengenai cetasika. Apakah yang disebut cetasika atau faktor mental? Cetasika adalah faktor-faktor mental yang muncul dan padam bersama-sama dengan cita atau kesadaran. Tergantung kepada cita untuk kemunculannya serta mempengaruhi batin untuk menjadi baik, buruk, ataupun netral, sebagaimana mereka muncul. Cetasika memiliki 4 macam karakter sebagai berikut. Yang pertama, dia muncul bersama dengan cita. Yang kedua, dia muncul dia padamnya bersama dengan cita. Yang ketiga, dia mempunyai objek yang sama dengan cita. Dan yang keempat, dia memakai objek yang sama dengan cita. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa cetasika adalah suatu keadaan yang timbul bersama dengan cita, padam bersama cita, mempunyai objek yang sama dengan cita, dan pemakaian objek yang sama dengan cita. Keadaan ini yang disebut dengan cetasika. Kemudian, yang manakah yang lebih unggul? Ketika kita mengatakan bahwa batin adalah salah satu agen yang paling unggul di dunia ini, dan dia juga sebagai pemimpin dunia, ini bukanlah kinerja dari cita atau kesadaran itu sendiri, tetapi kinerja dari cita dan cetasika yang bersama-sama membuat batin menjadi paling unggul. Sekarang, manakah yang paling berkuasa, cita atau cetasikakah? Tidak diragukan lagi bahwa cita adalah pemimpin dan pelopor dari kelompok batin. Tetapi cetasika mempengaruhi cita dan mengarahkan cita melakukan tindakan, ucapan, dan pikiran, baik itu yang bermoral atau yang tidak bermoral. Tindakan, ucapan, dan pikiran inilah yang merubah dunia setiap hari, dan kekuatan karma mereka akan menghasilkan dunia yang baru di
di masa depan. Untuk memutuskan yang mana di antara cita dan cetasika ini yang lebih unggul, kita akan mengambil beberapa perumpamaan sebagai pemahaman kita supaya kita bisa memahami lebih baik. Yang pertama, mengenai keluarga. Di dalam keluarga, seorang ayah adalah seorang pemimpin keluarga. Tetapi seorang ibu memiliki pengaruh yang besar terhadap ayah. Dan umumnya, ayah melakukan apa yang diminta oleh seorang ibu. Nah, sekarang dari sini, siapakah yang lebih penting, ayah atau ibu? Yang kedua, di suatu tempat penggergajian kayu, seekor gajah memindahkan balok-balok kayu seperti yang diperintahkan atau diarahkan oleh penunggang gajah. Si gajah tidak dapat bekerja sendiri. Demikian pula juga penunggang gajah. Gajah memiliki tenaga untuk memindahkan balok-balok kayu. Penunggang sendiri tidak dapat memindahkan balok-balok kayu karena seorang penunggang bukanlah seseorang yang kuat. Tetapi penunggang gajah, dia mampu untuk memerintahkan seekor gajah untuk bekerja mengangkat kayu-kayu tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan kecil, yaitu cita adalah diumpamakan sebagai seekor gajah dan cetasika adalah sebuah analog tentang penunggang gajah. Tidak ada cita yang muncul terpisah dari faktor-faktor mental penyertanya, dan tidak ada cetasika yang muncul terpisah dari cita. Mereka muncul bersama-sama dan bertugas bersama-sama. Mereka adalah kekuatan dan kemampuan kita yang sesungguhnya. Makin banyak kita dapat mengembangkan mereka, makin besar kekuatan kita akan tumbuh. Mengapa kita perlu mempelajari cita dan cetasika ini, terutama dari buku Abhidhamma Asangaha? Mengapa mempelajarinya sangat penting sekali? Yang pertama, mempelajari cita dan cetasika dapat membantu kita memahami diri kita sendiri. Karena dengan memahami cita dan cetasika, kita dapat lebih memahami proses-proses mental yang terjadi di dalam diri kita. Yang kedua, memahami dan mempelajari cita dan cetasika membuat kita dapat lebih mengendalikan pikiran kita. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran, kita dapat melatih pikiran untuk menjadi lebih tenang dan memiliki fokus. Yang kedua, kita perlu mempelajari cita dan cetasika untuk kita dapat mencapai kehidupan yang bahagia. Karena dengan memahami akar-akar penderitaan, kita dapat mengembangkan kualitas-kualitas positif seperti kasih sayang, belas kasih, dan kebijaksanaan. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan dari sini. Abhidhamma Asangaha memberikan analis yang sangat mendalam mengenai cita dan cetasika. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan alam semesta di sekitar kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita. Selamat siang. Namo Buddhaya.